Elisa Kambu, anak Papua Barat Daya, kembali menjalin silaturahmi dengan suku Nusantara di Kabupaten Sorong Selatan pada Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Pertemuan itu merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ikatan persaudaraan dengan suku Nusantara yang ada di wilayah itu. Satu harapan dari Bupati 2 periode di Kabupaten Asmat adalah bahwa kiranya pertemuan ini menjadi momentum untuk saling mengenal satu sama lain sehingga persaudaraan itu tetap utuh dan kokoh. Nama saya Herit Ani Esos MPA, Kepala Suku Gemna, yang hari ini hadir dalam diskusi ini, dan ada beberapa hal yang beliau sampaikan, beberapa statement yang beliau sampaikan bahwa Tuhan berkehendak Pak Elisa Kambu akan jadi Gubernur Papua Barat Daya dengan beberapa hal. Yang pertama, manusia itu sehat. Tidak hanya sehat saja, dia harus pintar. Dan dia tidak pintar juga, tapi dia harus produktif. Jadi ini gagasan cemerlang dari seorang gubernur yang bagaimana memanage semua rakyatnya untuk bisa mampu di tanah ini, di tanah Papua dan Papua Barat Daya, dan lebih khusus di tanah Tehit, tanah Gemna di Kabupaten Sorong Selatan. Untuk itu kami semua memberikan dukungan untuk beliau agar Tuhan berkehendak dia akan menjadi pemimpin yang berhati nurani, yang terus membangun rakyat ini dengan beberapa statement tadi. Saya atas nama Kepala Suku Gemna dan seluruh warga masyarakat Suku Gemna mengucapkan terima kasih karena beliau telah datang dalam waktu yang singkat untuk kami berdiskusi. Ini merupakan diskusi yang awal, dan diskusi selanjutnya kami telah masuk dalam hal-hal teknis untuk bagaimana kami mengatur kesiapan kami, warga kami, untuk memberikan apresiasi dan dukungan langsung pada saat di bilik suara. Terima kasih. Ya. Pertama, ya, kehadiran saya di Kampung Eles, Distrik Sawiat, dan Kampung Tofot, Distrik Seramuk, dan ada di Temenabuan, Ibu Kota Distrik Sorong Selatan. Ini adalah memenuhi undangan dari panitia pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Rehobot Eles, dan dilanjutkan dengan memenuhi undangan dari masyarakat Distrik Seramuk tadi, tepatnya di Kampung Tefot. Dan saat ini saya ada bersama-sama dan teman-teman dari Sorong Selatan, ya, para pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, kepala suku, komunitas yang ada ini adalah kita silaturahim biasa, saling berbagi, dan kita bertukar pikiran tentang situasi dan keadaan Papua Barat Daya menuju 2024. Saya menggunakan hak saya sebagai anak Papua Barat Daya,
juga untuk bisa memperkenalkan diri kepada masyarakat di semua pelosok Papua Barat Daya. Kebetulan hari ini ada di Kabupaten Sorong Selatan. Saya bersyukur karena saya bisa diizinkan untuk bisa ada di 3 titik pertemuan. Pertama di Sawiat tadi, yaitu di Kampung Eles. Yang kedua di Distrik Seremuk, yaitu di Kampung Tokot. Dan saat ini ada di Wermit, itu di Temnabuan. Ya, puji Tuhan, dalam pertemuan kami ada diskusi yang mengalir sebagai keluarga. Pertemuan-pertemuan tadi itu juga mengalir saja. Untuk kita bisa memberikan, intinya adalah memenuhi undangan itu dan sekaligus juga memperkenalkan diri. Sebagai anak Papua Barat Daya, kalau Tuhan izinkan ikut, kalau mendapatkan penugasan dari partai, siap untuk ikut pemilu kada 2024. Memang saya mengajak semua warga masyarakat ini untuk bersama-sama berpikir bahwa Papua Barat Daya ini adalah rumah kita bersama. Rumah yang harus dihuni oleh semua masyarakat adat yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini. Sorong Selatan, Mebrat, Tambrau, Raja Ampat, dan saudara-saudara kita yang Tuhan izinkan datang dari berbagai belahan Nusantara yang lain yang ada bersama-sama kita di Papua Barat Daya. Kita punya tugas bersama untuk menjaga Papua Barat Daya ini, kita rawat dia supaya semua orang yang hidup di atas tanah Papua ini, khususnya Papua Barat Daya, bisa menikmati kedamaian, ketentraman, kenyamanan, sehingga dia bisa dapat berakses melakukan apa saja yang bisa dapat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan kemajuan pembangunan ini. Jadi ini yang harus perlu mendapat perhatian. Maka bahwa kita memberi ruang yang sama, jadi tidak menjadi milik satu kelompok tertentu. Semua kelompok, semua elemen masyarakat ini harus kita beri ruang yang sama untuk bersama-sama berdiri dalam bidang tugasnya masing-masing untuk menata dan menyongsong Papua Barat Daya yang lebih baik. Intinya adalah Papua Barat Daya harus, yang kita harapkan ke depan adalah manusia-manusia Papua Barat Daya, generasi-generasi Papua Barat Daya yang sehat secara jasmani, rohani. Sehat saja tidak cukup, dia harus pintar. Pintar saja tidak cukup. Manusia-manusia Papua Barat Daya ini harus didorong supaya mereka harus produktif. Kalau mereka sudah produktif, baru kita bisa bicara tentang kesejahteraan. Mereka bisa sejahtera apabila mereka produktif. Mereka bisa bekerja, mereka bisa berusaha dalam berbagai akses, memanfaatkan potensi sumber daya Papua Barat Daya yang luar biasa nih. Pertanian, perikanan, pariwisata. Nah, ini kita harus, orang-orang Papua, generasi Papua Barat Daya harus Papua yang siap untuk, mereka yang siap adalah hanya mereka yang sehat, mereka yang pintar, mereka yang produktif. Nah, ini yang kita ingin harapkan, bahwa Papua Barat Daya harus memastikan, pemerintah Papua Barat Daya harus memastikan 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, itu generasi muda yang hadir di sini adalah mereka yang sekolah dengan sehat, sekolah baik, menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, menguasai teknologi, tapi juga harus siap untuk
produktif, punya mental yang cukup, karakter, kepribadian yang baik supaya mereka bisa memberi manfaat untuk masyarakat nanti. Nah, itu yang kita ingin dorong bersama-sama. Siapapun yang nanti jadi gubernur, kita harap ini bisa dikerjakan. Semua kekuatan kita arahkan untuk mempersiapkan generasi yang sehat, generasi yang pintar, tapi generasi yang produktif.